pengembangan sistem e-commerce ya. Usaha dagang Koperasipedia, nggak kemana-mana. Iya. Silakan teman-teman. Jadi ini contoh judulnya, contoh kasusnya itu terkait dengan pengembangan sistem e-commerce pada UD Koperasipedia. Maka ini yang membuat peran. Jadi latar belakangnya seperti ini. UD Koperasipedia itu adalah jenis usaha koperasi yang menjual perabot dan rumah tangga. Nah, sistem saat ini itu menggunakan yang digunakan itu masih manual ya. Itu kegiatannya masih menggunakan pembukuan ya, atau sejenis buku. Di sini dikatakan buku tulis gitu ya. Orang mungkin zaman dulu masih menerapkan hal seperti ini ya, dan di saat sistem sedang berkembang sangat pesat, ini masih menggunakan buku tulis semacam ini untuk pengolahan data transaksi. Oh iya, belum di record. Bentar, mana ini recordnya? Recording in progress. Ya, lanjutkan teman-teman. Terus perlu adanya sistem penjualan itu untuk mempermudah dalam transaksi kegiatan penjualannya. Ya, ada yang namanya bisnis to customer gitu ya. Model bisnis yang dikembangkan itu adalah bisnis to customer. Yaitu adalah salah satu model e-commerce. Ini menggunakan metode atau model yang diterapkan pada e-commerce, yaitu satu proses bisnis di mana penjual itu menawarkan langsung dengan pembelinya. Nah, jual beli ini dilakukan di masa saat ini yang sekarang alami ya, ada perubahan terkait dengan cara kita melakukan transaksi jual beli gitu ya. Sekarang sudah menggunakan satu bentuk platform yang dipakai seperti pasar gitu ya. Ada penjual, ada pembeli. Dan untuk cara transaksinya macam-macam ya. Sekarang itu metodenya ada menggunakan dompet digital, ada yang menggunakan pay letter, dan ada tapinya di sini. Itu proses jual beli saat ini itu dikurang efisien dan penjualan itu kurang luas ya, lingkupnya hanya mungkin di kampung itu saja ya, di mana si pemodal ya, yang memiliki modal ini ingin mengembangkan barangnya itu lebih luas ya. Meskipun dia koperasi gitu ya, tapi dia ingin luas dengan harapan adanya income ya, income tambahan. Nah, agar ini adalah solusinya, agar permasalahan tersebut tidak berkelanjutan, perlu dibangun sebuah website ya. Website ini karena kebutuhannya bisa menjangkau banyak secara luas ya untuk pasar itu. Nah, model yang dikembangkan itu adalah menerapkan bisnis to customer. Nah, dalam membangun sebuah sistem e-commerce dengan bahasa pemrograman ini bisa banyak ya, bahasa cukup kuat gitu ya untuk pengembangannya. Itu menggunakan metode prototype dengan perancangan sistem menggunakan UML. Nah, ini ada sebuah masalah, ada model ya yang dikembangkan dan ada yang namanya solusi. Jadi kasus ini bisa kita buatkan ya semacam analisanya, kira-kira kalau dengan mengembangkan semacam ini adanya ROI-nya itu berapa, return of investment-nya ya. ROI itu semacam kalau kita menggunakan sistem itu ya, misalkan menggunakan sistem 20 juta gitu ya, paling tidak dengan menggunakan sistem itu harapannya ada pengembalian atau istilahnya keuntungan ya, keuntungan dalam penggunaan mungkin 5-10 tahun. Jadi kalau kita lihat kayak pos yang dimiliki Indomart atau Alfamart itu ya, itu yang bikin mereka bisa berkembang itu kan karena
sistem transaksinya ya. Kalau model bisnisnya itu kan dia cuma mendisplay barang ya, terus itu ya, yang penting itu adalah transaksinya. Transaksi sudah menggunakan pos istilahnya, pos penjualan, terus di mana ini mempermudah si pembeli ya atau customer itu dalam mencatat pengeluaran, karena pengeluaran itu sangat penting ya teman-teman. Jadi kita kalau memiliki sikap bijaksana terhadap uang yang kita dapatkan gitu ya, setiap bulan mungkin ya, atau setiap minggu, setiap hari, kita harus ada rasa sikap bijak ya, karena uang itu kalau udah keluar ya untuk masuknya itu agak sedikit sulit ya. Beda kalau memang kita itu sudah punya sikap yang bijak, kita dicatat gitu ya, ada catatan supaya kita tahu pengeluaran kita tiap bulannya berapa, pemasukan kita berapa, supaya seimbang. Nah ini ya teman-teman ya, kasusnya semacam ini. Nah itu analisa saya kira 4-9 lagi apa yang diharapkan itu dalam penggunaan sistem itu adalah kita melakukan investasi, atau si stakeholdernya atau si pemilik modal itu dia menerapkan sistem investasi ya, dimana meskipun ada resiko ya yang akan dialami gitu ya, tapi tetap akan ada yang namanya harapannya adalah investasi supaya usahanya berkembang pesat gitu ya, adanya keuntungan dan income itu datang terus, apalagi model koperasi gitu ya, yang dimana biasanya modalnya itu adalah dari patungan anggota, kan ada yang namanya rapat umum bulanan tahunan gitu ya. Nah itu bagaimana koperasi itu bisa mencetak laba sebesar-besarnya. Nah masuk ke perencanaan sistem dilakukan saat satu kegiatan itu akan berjalan ya. Perencanaan sistem mengidentifikasi dengan menggunakan web penjualan secara online yang penting dan strategis dalam e-commerce pada usaha dagang Koperasipedia dengan model bisnis to customer. Ini perencanaan aplikasi dimulai dari pembuatan sebuah laporan perancangan, sebuah sistem yang menggunakan sumber informasi dan pemilik dari koperasi yang berhubungan dengan perancangan data penjualan dan pembayaran yang sudah ada. Jadi perancangannya itu berhubungan dengan data transaksi penjualan dan pembayaran ya. Ini kata kuncinya di sini. Nah, masuk ke tahap analisa kebutuhan user, apa yang dibutuhkan ya oleh si pengguna. Jadi kita mesti ingat untuk sistem yang baik itu adalah sistem yang digunakan ya, itu yang sesuai dengan kebutuhan user, bukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi apa kebutuhan user itu kita harus bisa ketahui ya, caranya bagaimana kita lakukan wawancara, observasi dan lain-lain ya. Jadi kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh user. Nah dari tahapan ini diperlukan adanya analisa kebutuhan user ya. Jadi tadi ya bagaimana untuk menganalisa kebutuhan user, yaitu kita menggunakan observasi, wawancara, FGD mungkin kalau perlu, dan kuesioner ya, itu juga kalau dibutuhkan. Dan ini tahapan sebelum perancangan. Jadi dalam tahap tersebut itu menghasilkan kesimpulan mengenai kebutuhan user, yakni dibutuhkannya aplikasi yang dapat membantu dalam pengolahan data penjualan online. Ini dibutuhkan karena berdasarkan pengalaman yang telah dialami oleh si pemilik koperasi, yakni data penjualan, produk barang, dan stok itu sering tidak terkontrol ya, karena tadi penggunaannya manual. Jadi dengan menerapkan sistem ini, supaya masalah yang tadi ya, manual itu bisa terkomputerisasi secara online ya, dan memakan waktu yang banyak ya terkait dengan input data barangnya. Nah, di sini masuk ke tahap perancangan. Ini sedikit ya terkait dengan salah satu penggunaan tool yang digunakan.
mungkin ini bisa dipakai secara online dan offline ya. Jadi model desktop ini juga ada, teman-teman nanti mencoba mencari ini yang namanya Visual Paradigma Community Edition. Ya. Kalau tidak dapat mungkin nanti di ini aja, diklik linknya aja dan kita mengunduh, melakukan instalasi. Ini sudah ada. Terus untuk membuat objeknya, membuat diagramnya, sampai membuat diagram ya, nanti sampai ekspor ya. Ekspor itu akan menghasilkan sebuah gambar. Gambarnya kira-kira seperti ini mungkin nanti ya. Nah, ini terkait dengan penggunaan use case. Ini yang bisa teman-teman coba nanti ya, kalau apa itu namanya, membuat secara offline ya, tapi kita bisa melakukannya secara online. Nah, terus untuk perancangan sistem kita menggunakan model use case dulu. Apa itu use case? Kemarin sudah dijelaskan. Ini mungkin sedikit tambahan terkait dengan definisi dari use case diagram. Use case itu merupakan model yang untuk melakukan behavior ya, atau perilaku sistem informasi. Jadi ini untuk memodelkan ya, bagaimana perilaku sistem itu akan dikembangkan. Nah, use case itu mendeskripsikan sebuah interaksi. Artinya di sini jelaskan antara satu atau lebih aktor ya. Jadi aktor itu tidak hanya satu, tapi bisa 2, 3 dan siapa saja yang teman-teman kira-kira jadikan aktor gitu ya, yang akan nanti sistem itu merespon ya. Aktor itu adanya interaksi, berarti kan adanya respon dari sistem. Nah, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang menggunakan fungsi-fungsi itu. Jadi ini adalah terkait dengan gambaran fungsi ya. Jadi aktor itu mau melakukan apa ya terkait dengan sistem ya. Jadi kalau dia mengklik ini berarti kan itu menghasilkan fungsi ya. Fungsinya untuk apa? Nah, di mana fungsi itu merupakan sebuah informasi ya. Dan siapa saja. Nah, teori di atas menjelaskan use case diagram adalah gambaran grafik dari beberapa aktor, use case dan interaksi sehingga menggambarkan suatu sistem. Kita lihat di sini simbol notasinya pada simbol use case. Ya, kalau di simbol stick ya, ini sebuah stick terus ada bulatan stick ini itu disebut dengan aktor ya. Aktor ini adalah mewakili peran orang ya, peran orang atau pengguna sistem yang lain atau alat ya ketika komunikasi dengan use case. Nah, ada pun yang simbol notasi sendiri dan interaksi antara sistem dengan aktor. Jadi gambarannya aktor itu mau apa ke sistem tersebut ya. Jadi ada sebuah boundary seperti ini ya. Boundary itu kotak ini menunjukkan sistemnya dan ini menunjukkan use case ya yang nanti kira-kira aktor itu bisa lakukan apa aja terkait dengan sistem tersebut. Ini ada association. Ini adalah garis abstraksi dan sebagai penghubung. Ya, jadi ini untuk melihat gambaran terkait customer ya, maksudnya aktor dengan use case ya, digambarkan dengan garis asosiasi. Makanya kemarin kita belajar tentang asosiasi yang di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan 11 atau 12 itu. Terus generalisasi ini menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Include menunjukkan satu use case gambar tonalitas dari use case, extend dari use case. Jadi ada dua hal utama pada use case yang didefinisikan, itu aktor dan use case sendiri ya. Aktor itu merupakan regional ya, fungsinya yang disediakan sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Nah, ini ada
tadi ya, terkait dengan sistem yang mau dikembangkan tadi, yaitu pengembangan sistem ini. Jadi kita bisa melihat di sini sebagai seorang aktor, ada 2 orang aktor ya. Customer memilih peran kita, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan sistem tersebut ya. Misalkan kita hanya mengelola profit, terus mengelola chart ya. Chart itu artinya menampung barang dulu ya di keranjang, terus nanti kita istilahnya kredit ya, pembayaran atau kredit. Karena metode pembayaran macam-macam ya. Sekarang ada kredit card juga, penggunaan dompet digital semacam OVO, Dana, Gojek, GoPay gitu ya. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh si adminnya? Admin itu bisa melakukan ya, mengelola transaksi, mengelola data barang, mengecek riwayat transaksi, mengelola data pengguna, dan melihat profil. Jadi ini merupakan gambarannya ya. Jadi setiap use case itu memiliki fungsi masing-masing, dijelaskan di sini ya. Ini skenario untuk kelola data barang. Kelola data barang itu yang ini ya, berarti ya, si ini adalah adminnya, pelaku penggunanya adalah admin. Untuk kelola data barang, admin di dalam proses ini itu dia melakukan transaksi, melakukan proses input, simpan, deskripsikannya nanti seperti ini ya. Ini kira-kira adminnya ngapain saja ya, nanti ditulis. Nah, ini kondisi sebelumnya ya, admin itu harus login terlebih dahulu, jadi ada akses loginnya sebelum dia melakukan menggunakan sistem ini ya. Untuk masuk ke dalam menu ini, itu dia melakukan namanya login. Biasanya adalah memilih menu. Jadi di dalam kelola data barang itu, si admin ini dia memilih menu utama gitu ya. Yang pertama adalah memilih menu ya. Setelah dia melakukan login, dia berhasil untuk login, terus dia itu bisa memilih menu utama, menampilkan halaman, terus dia mengklik ya, memilih menu data barang ya, memilih menu data barang, terus menampilkan menu data barang, memilih add barang ya, ini menambahkan barang, yang artinya ini dia sebagai manager ya, untuk sistemnya melakukan dia memilih data barang, terus mengisi file-file data barang ya, mungkin seperti kode barang, nama barang gitu ya, terus harga, quantity, apalagi deskripsi ya, penjelasan tentang barang itu, dan mungkin nanti submit gitu ya filenya ya. Maksudnya kita si tugasnya admin ini dia itu menyimpan ya file, setelah mengisi file-file ini secara lengkap, berurutan, tidak ada yang terlewati atau kosong ya. Lihat dulu. Terus edit barang juga ya, artinya setelah dia bisa menambah, dia juga bisa mengubah ya, menyimpan gitu ya. Kalau sudah mengubah barang, dia nanti mengisi juga ya, artinya mengubah file-file yang tadi ya, yang mirip dengan menambah barang ya. Terus kalau sudah mengubah, mungkin ada kesalahan dalam penulisan terkait dengan kode, nama, atau quantity gitu ya, itu dia bisa mengubah dan menekan tombol submit ya. Nah, juga ada fitur untuk menghapus data barang juga. Kalau memang barang tidak tersedia atau stoknya kosong, si admin ini berhak untuk menghapus data. Maksudnya adalah dia menyimpan data tersebut, sehingga kondisi yang setelah dia melakukan proses kelola data barang ini, dia mau menyimpan barang tersebut ke dalam database gitu ya. Ini mudah ya teman-teman ya untuk menggambar seperti ini. Teman-teman mungkin kalau perlu online ini bisa menggunakan ini. Oke,
paradigma. Nah ini ya, online visual paradigma. Coba nanti ini aja ya, saya bagikan aja, atau mungkin yang lain gitu ya, nanti pilih saja. Ini cara pertama itu tinggal klik saja ya terkait dengan diagram, pemilihan diagram ya. Nanti di sini kan banyak apa namanya pilihan ya. Biasanya ada kelas diagram, use case diagram, sequence, activity, deployment, komponen diagram, state machine, package. Biasanya yang digunakan hanya kelas diagram, use case, sequence, activity gitu ya. Itu ini yang biasa banyak dipakai. Nah ini teman-teman bisa klik langsung nanti kalau setelah masuk. Ini awalnya bagaimana sih? Coba saya buka dulu. Ini yang online. Sini ya. Berarti kita memilih itu adalah terkait dengan diagram kreator. Ini yang free teman-teman. Jadi kalau free itu ada watermark. Saya harapkan kalau bisa jangan ada yang watermark ya. Ada banyak ya tool yang seperti ini, nanti teman-teman bisa apa namanya pakai. Nah ini kita pilih diagram ya. Tadi karena ya kasusnya adalah use case, kita buat use case dulu. Nah ini bentuknya ini yang apa tadi ya, visual paradigma ini online ya. Ini berarti kita membuat boundary sistemnya ya. Kita menjelaskan tentang sistem apa yang kita gunakan. Misalkan tadi kita ubah nama sistemnya, sistem e-commerce. Nah, di sini aktornya ada dua. Aktornya ada customer, dengan admin. Di admin ini banyak ya, tugasnya yang bisa dijalankan. Tadi kita disuruh menambahkan use case terkait fungsi admin itu apa saja, tugas-tugasnya. Ini tadi apa? Association ya, kita menggunakan association. Realization, dependence, association. Oh ini diubah dulu berarti ya. Tadi yang pertama itu dia adalah transaksi ya, mengelola transaksi. Ya, saya lanjutkan teman-teman. Ini yang kedua itu apa lagi? Association ya, mengelola transaksi, mengelola data barang. Cek riwayat transaksi.
Oh iya. Nah, seperti ini mungkin ya. Nanti kalau ingin membuatnya, terus apa yang customer lakukan, jadi ini ya harus dianalisa terlebih dahulu. Ini association ya, tadi ya jenisnya. Ini sama. Nah, kira-kira nanti seperti ini gambarannya. Jadi aktor ini apain, dia melakukan apa terkait dengan apa namanya sistem ya, di dalam sistem. Mungkin untuk kasus yang lain banyak, teman-teman nanti tinggal perlu belajar lagi ya terkait dengan kira-kira apa namanya si aktor itu mau dia melakukan apa saja terkait dengan sistem. Ini hanya contoh saja ya, nanti teman-teman bisa lihat lagi di sini cara untuk apa namanya skenario ya, dalam pembuatan skenario nya. Ini sudah ya untuk data barang, terus transaksi ya, data transaksi berarti ini ya kelola transaksi ya. Si admin ini coba untuk kelola transaksi, kira-kira apa yang bisa dia lakukan ya. Admin itu penjelasannya adalah dia melakukan pengecekan data transaksi. Kondisinya sebelum kondisinya itu adalah dia masuk ke dalam menu utama. Jadi setelah login dia masuk ke menu utama. Nah, kegiatannya adalah si admin ini memilih menu kelola transaksi terlebih dahulu ya. Tadi mengklik kelola transaksi. Terus di dalam kelola transaksi itu sistem dia merespon ya adanya interaksi ini antara aktor dengan sistem ya. Sistem merespon dengan menampilkan halaman transaksi. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan adminnya itu adalah memilih melanjutkan transaksi ya. Terus sistem itu nanti merespon transaksi tersebut, apalagi admin memilih melanjutkan transaksi lagi, terus menampilkan from input resi. Nah, admin memilih menghapus transaksi ya. Ini mungkin kalau dibatalkan ya berkaitan dengan transaksinya. Nah, nanti sistem itu dia merespon untuk menyimpan. Dan nanti setelah kondisi kondisi setelahnya itu adalah halaman itu akan tampil. Ini untuk skenario dalam kelola transaksi. Nah, selanjutnya apalagi data pengguna ya, ini data pengguna berarti admin melakukan interaksi ini, mengklik data pengguna. Apa yang dilakukan oleh si mana tadi pola transaksi ya? Data pengguna ini ya. Data pengguna pelakunya adalah admin ya. Jadi admin itu masih dia menggunakan ini ya, pola data pengguna, di mana admin ini menambah, mengedit, menghapus data pengguna. Nah, prakondisinya admin itu harus terlebih dahulu ya, login, dia melakukan login terlebih dahulu. Apa kegiatannya dalam transaksi atau dia menggunakan sistem ini untuk data pengguna ini? Si admin ini dia memilih menu kelola data pengguna ya, arti si nanti dalam sistem itu akan merespon, yaitu akan menampilkan halaman kelola data pengguna. Terus data pengguna ini digunakan untuk menambah user. Nah, sistem dia berarti si adminnya akan klik tambah user gitu ya, dalam gambarannya kalau kita mengembangkan sistem itu kan seperti itu. Nah, sistem itu akan merespon ya, responnya adalah dia menampilkan menu tambah user ya, berarti ada file-file untuk menambah user gitu ya di menu tambah user. Terus selanjutnya berarti yang dilakukan oleh si aktor atau adminnya itu adalah mengisi file data pengguna ya secara lengkap, karena ini bukan sistem yang seperti Tokopedia atau jenisnya ya, ini masih dilakukan secara admin ya, secara admin. Jadi untuk usaha dagang itu berarti ya kita itu mendaftar terlebih dahulu, gambarannya kan seperti ya, di sini itu mendaftar, nanti akan diinputkan ya
data kita oleh adminnya. Jadi kita mengisi formulir, terus nanti diisikan oleh si adminnya. Ya, jadi bukan biasanya kalau kita melakukan menggunakan Tokopedia, Shopee, kita kan loginnya itu mendaftar sendiri ya. Kalau ini tidak ya. Ini dia didaftarkan oleh adanya admin. Ya, yang kita lakukan apa sebagai customer, kita hanya bisa melakukan ini ya, cuma kelola chat sama kelola profil kita ya, sesuai tidak dengan alamat, nama, tempat tanggal lahir ya, jenis pekerjaan kita ya, terus alamat pekerjaan, nomor telepon, nomor handphone, email gitu ya. Itu hanya kita bisa lakukan di sini untuk sistem ini. Dan mungkin nanti bisa mengelola chat ya untuk pembelian ya. Pembelian kita tinggal melakukan transaksi pembayaran. Bisa dipahami ya kira-kira teman-teman ya. Nah, setelah ini tugasnya admin itu adalah mengizinkan menu tambah user. Nah, nanti kan tinggal diisi sama si adminnya ya, pengguna secara lengkap, berurutan, tidak ada yang terlewati atau kosong, dan semua filenya, menu tambah usernya diisi semua file-filenya atau kolom-kolomnya. Nanti dia akan submit dan sistem menyimpan ya, dan nanti sistem akan merespon, yaitu menampilkan menu edit ya. Dan kalau sistemnya menampilkan menu edit, berarti akan ada semacam kolom-kolom ya, kolom-kolom dari menu user itu, karena mau diedit, nah tinggal diedit, nanti ditekan tombol submitnya dan sistem menyimpan ya yang data pengguna. Untuk menghapus ini juga nanti sistem bisa merespon ya untuk menghapus, dan sistem nanti menyimpan. Setelah kondisi tersebut, data pengguna itu nanti akan diupdate atau diubah. Ini untuk skenario dari kelola data pengguna. Untuk riwayat transaksi, ini berarti adminnya melakukan cek riwayat transaksi. Admin ya, ini melakukan pencetak riwayat transaksi yang sudah dilakukan, di mana admin itu harus login terlebih dahulu. Nah, dalam kegiatannya, yang pertama itu adalah memilih menu riwayat transaksi. Terus sistem itu nanti akan menampilkan halaman riwayat transaksi, terus memilih rentang waktu riwayat transaksi ya, berapa rank waktunya ya, mungkin seminggu atau 1 bulan ya, mungkin bisa setahun gitu ya. Nanti sistem itu akan kalau mau milih rentang itu kan nanti akan ditampilkan menu ya untuk rentang waktu ya, mungkin dipilih selama 1 minggu gitu ya, untuk riwayat transaksi yang sudah dilakukan di usaha dagang ini. Nanti ini akan menampilkan halaman transaksi, nah nanti akan dicetak oleh si admin ya. Nah, sistem itu akan mencetak terkait dengan transaksi yang dipilih oleh si adminnya. Kondisinya adalah data riwayat transaksi tersimpan atau tercetak ya. Terus lihat profil, ini sama ya dilakukan oleh admin ya. Di sini untuk melihat profil ya, lihat profil oleh si customer. Tadi mana? Nah ini ya, user melihat profil. Jadi kondisi sebelumnya user itu harus login terlebih dahulu, di mana kegiatannya si admin itu memilih menu profil, terus sistem itu akan merespon, yaitu dengan menampilkan halaman profil. Selanjutnya admin melihat profil ya, profil customernya. Mungkin dia ada pilihan untuk mencetak ya, jadi ini bukan ya, ini dihapus saja. Nah, kondisinya itu data profil itu terlihat data profil customernya, atau mungkin data profil dari pegawainya, data profil pegawai ya. Nah, ini ada yang customer tadi kan tugasnya cuma 2 ya. Apa yang bisa dilakukannya yaitu mengelola profil dan mengelola chat ya. Mungkin untuk mengubah nanti sistem itu merespon gitu ya. Nah, nanti si admin itu akan mendapat notifikasi untuk melakukan perubahan. Kita lihat untuk customernya.
Customer itu dapat mengubah data dan melihat barang transaksi pembelian. Kondisinya adalah customer harus login terlebih dahulu. Jadi ini ada proses login, terus kegiatannya memilih menu profil ya. Si customer ini dia memilih menu profil. Nah, sistem itu menampilkan halaman profil. Si customer mengubah alamat dan nanti sistem akan menampilkan form ubah alamat ya. Terus mengisi kolom alamat mengisi kolom ya profil itu ada alamat lengkap terus urus. Nah, ini secara berurutan, tidak ada yang kosong dan nanti akan menekan tombol submit ya, dan nanti sistem itu akan menyimpan form yang diubah oleh customer tadi. Nah, selanjutnya customer itu bisa menekan tombol logout ya untuk keluar dari loginnya, proses loginnya. Nanti akan ditampilkan menu halaman utama, di mana kondisi setelahnya adalah data profil itu berhasil diupdate. Selanjutnya adalah customer bisa mengelola chat ya. Di mana untuk chat ini customer itu dapat melakukan check-out barang pembelian untuk melakukan proses pembayaran. Kondisinya sebelum dilakukan itu adalah customer harus login terlebih dahulu. Nah, kegiatannya itu adalah memilih menu chat. Sistem itu akan merespon yaitu dengan menampilkan halaman chat, terus memilih barang ya yang akan dilakukan untuk check out ya. Jadi di sini berarti ada milih barang ya untuk mengelola chat ini. Nanti yang akan dipilih oleh customer. Nah, sistem itu akan masuk ke halaman check out ya. Jadi kalau kita milih barang nanti kan masuk ke keranjang gitu dulu ya, masuk ke dalam keranjang, terus nanti tinggal dihitung ya berapa transaksi yang dilakukan ya. Misalkan beli kopi 1 renceng harganya 11.000, terus sabun gitu ya, nanti semua ditotal ya dalam sistem. Nah, selanjutnya customer itu mengisi alamat pengiriman ya, ini untuk melakukan pengiriman barang, di mana selanjutnya sistem itu akan melakukan proses order ya, karena sudah memasukkan pengiriman barang, dia bisa melakukan proses order hingga membayar melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya akan ada notifikasi ya, customer itu melihat status barang apakah sudah dikirim atau dikemas. Biasanya kan seperti itu ya kalau gambarannya ya, barang siap dikirim, barang pesanan telah dikirim gitu ya, sampai barang sudah diterima. Nah, sistem mengupdate pengiriman barang ini melalui resi. Kondisinya adalah data chat itu berhasil diupdate. Nah, kira-kira skenario yang dibuat ya dalam use case ya untuk kasus atau pengembangan sistem ini adalah pada barangnya seperti ini teman-teman ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Baik, saya lanjutkan teman-teman ya, ini use case ya. Jadi saya harapkan teman-teman sudah mengerti terkait dengan cara menggambar. Kalau yang kemarin sudah mendapatkan mata kuliah analisa berbasis objek, itu kayaknya sudah sampai sini ya untuk penggunaan UML. Cuman yang belum, mungkin nanti akan teman-teman kuatkan lagi terkait dengan pembuatan ya, terkait dengan pada perancangan sistem ini dengan menggunakan beberapa tool UML nanti bisa dibuat. Nah, saya masuk ke activity diagram. Jadi activity itu apa? Pengertiannya, activity itu adalah menggambarkan workflow ya, atau aliran kerja atau aktivitas yang dilakukan oleh sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor ya. Jadi ini untuk menggambarkan dari aliran kerjanya. Ini pada sistemnya bukan pada aktornya. Jadi sistemnya itu dia aktivitasnya ya yang dilakukan oleh sistemnya. Jadi kan ada dua ya tadi entitasnya, aktor dengan sistem. Tapi di sini
dia lebih menekankan pada sistemnya. Di mana pada teorinya activity diagram itu diagram yang menggambarkan tentang aktivitas yang terjadi pada sistem dari pertama sampai akhir ya. Jadi penggambarannya dari start sampai endingnya. Adapun dalam aktivitas itu digunakan untuk mendefinisikan beberapa hal termasuk rancangan proses bisnis, di mana setiap urutan aktivitas digambarkan melalui proses bisnis sistem yang didefinisikan. Urutan pengelompokan tampilan dari sistem atau UI ya, user interface, di mana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka atau interface. Nah, ini adalah bentuk dari sebuah aktivitas black circle ya. Ini adalah bentuk black circle atau namanya itu starting activity ya, program aktivitas yang memiliki sebuah status awal ya. Ini digunakan pada awal kita mengembangkan activity. Terus ada namanya ending activity atau file circle. Jadi lingkarannya ada di dalam. Ini dia berarti menunjukkan kalau dia merupakan tindakan terakhir ya dari gambaran proses yang ada di activity atau status akhir ya, status yang dilakukan sistem sebuah diagram memiliki status akhir ya. Ada aktivitas. Ini aktiviti yang dilakukan sistem. Ini biasa diawali dengan kata kerja, decision ya, percabangan. Ini untuk melakukan aktivitas lebih dari satu ya, biasanya yes atau no. Terus penggabungan atau join, ini simbolnya seperti ini untuk notasinya, yaitu dia menggabungkan mana yang lebih dari satu aktiviti ya, untuk menjadi satu dan Swampland. Ini memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Nah, ini gambarannya seperti ini dari data kelola transaksi tadi ya. Jadi teman-teman kalau ingin membuatnya ini juga sama ya. Memilih untuk menggunakan aktiviti. Lambat ya. Nah ini ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini. Oh, bisa mati. Aku mati ya, Dek. Apa jaringannya? Kamu pakai ini enggak? Internet enggak? Jaringan mati ya. Tapi masih terlihat ini, Pak. Ya, oh iya, sebentar Pak. Saya tadi putus ya jaringannya ya. Tapi masih muncul di tempat Oh, saya. iya ini saya perbaiki dulu Mas. Iya, nanti saya share ini slide-nya saya share dulu ya, teman-teman ya. Slide-nya itu di mana ya? Apa di grup aja ya, nanti saya bagikan ke grup aja ya. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Saya bagikan ke grup dulu Mas.
Eh, saya bisa lanjutkan, teman-teman. Ini ya tadi terpotong karena jaringan saya ternyata putus. Saya bagikan dulu terkait dengan slide materi. Ini tadi masuk ke dalam activity. Jadi untuk menggambarkan satu bentuk activity kita perlu menambahkan dulu swimline ya. Tadi apa namanya swimline ya. Ini memisahkan organisasi karena ini ada organisasi bisnis yaitu antara aktor dengan admin dengan sistem ya pada aktivitas ini. Jadi kita membuat dulu swimline ini. Nah di sini diperbesar dulu areanya. Terus diubah namanya admin sama sistem. Jadi apa yang dilakukan oleh aktor tadi ya adminnya dengan sistem ini diubah. Nah, untuk membuat ini berarti dimulai dari Brexicle tadi, ya. Untuk pembuatannya, Brexicle, terus saya lanjutkan teman-teman, ini ada status activity ya. Berarti kita pilih adalah activity-nya apa. Di mana activity pertama ini dia adalah kita buat dulu ya, di sini adalah data transaksi ya. Si admin ini apa yang dilakukan di sistem ya, yaitu adalah dia memilih menu kelola transaksi. Ini dilakukan setelah login ya, memilih menu kelola transaksi. Ini belum di record ya. Recording stopped. Menu kelola transaksi. Ini kalau di sini tinggal ditarik ya garisnya. Tinggal apa? Ini mau narik kayak gini ya teman-teman, nanti disesuaikan aja dia menggunakan apa control V-nya. Dipilih saja manual juga ya, nanti ini yang terakhir. Ini decision ya, notasi decision. Merge. Oh. Terus setelah apa yang dilakukan setelah si admin ini memilih menu kelola transaksi, sistem itu apa yang dia respon ya? Dia adalah menampilkan berarti ya, menampilkan menu kelola transaksi. Menampilkan kita sesuaikan gambarnya, arahnya berarti ke sini teman-teman ya. Nah setelah menampilkan apa yang bisa dilakukan oleh user adminnya,
Di sini dijelaskan yaitu ada ini ya, klik lanjutkan ya, di sistem itu ada klik lanjutkan. Nah ini ya teman-teman, jadi gambaran seperti ini ya, gampang ya, tinggal ditarik-tarik aja ya, terus wah jaringannya mati ya. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Tadi mana sampai mana ya? Ini ya. Nah ini ya. Jadi apa? Tinggal narik aja ya. Nanti dibuatnya kira-kira apa ya yang bisa dilakukan oleh admin dengan sistem itu. Ini menggambarkan tentang entitasnya. Apa kira-kira admin itu bisa apa sampai nanti final ya, sampai akhir ya. Di situ ada beberapa contoh yang mungkin nanti teman-teman bisa coba ya, untuk mencobanya, untuk membuat hal ini. Kira-kira ada pertanyaan? Ini sedikit gangguan, memang nggak tahu saya kenapa dari kemarin itu kayak nggak lancar aja ini jaringannya. Ada pertanyaan? Silakan ya teman-teman, kalau ada yang mau masih kesulitan dalam mencoba
atau nanti aja mau mencobanya? Saya lanjutkan dulu untuk pembahasan materi yang ke-13 kemarin terkait dengan metadata ya pada jar dan juga JDBC ya, Java Database Connectivity. Bisa Pak. Sama slide-nya aja nanti Pak, minta tolong. Ya, tadi sudah saya bagikan slide-nya. Oh, ya. Di grup ya, nanti cek lagi. Siapa? Ini hanya nanti kalau teman-teman memang disuruh untuk membuat tugas akhir ya, itu kan berarti masuk tahap perancangan. Kalau untuk menghitung ROI itu enggak pernah kayaknya ya, saya belum pernah lihat tugas akhir menghitung nilai investment. Tapi kalau analisa itu penting ya, dapat dari analisa itu ya dapat dari mana, dapat observasi gitu ya, dokumentasi jurnal wawancara ya, jadi kita tahu ya apa yang kira-kira ingin kita kembangkan, artinya kita menyesuaikan dari kebutuhan user, bukan keinginan kita dalam mengembangkan sebuah program atau sistem informasi. Baik, saya lanjutkan teman-teman untuk pembahasan terkait dengan materi ke-13. Kemarin saya sudah bagikan pada pada LMS itu, sebentar saya buka dulu. Nah, terkait dengan jar dan JDBC Java Database Connectivity. Nah, ini terkait dengan runtime error ya, ini nanti dibaca aja. Ini tidak terlalu sulit, tapi saya coba untuk masuk langsung ke dalam jar file ya. Jadi di Java itu terkait dengan filenya itu dia ekstensinya adalah jar ya, Java archive. Java itu menawarkan Java archive, file jar. File jar itu adalah file exe ya, executable dari kelas-kelas Java. Kita bisa mengecek yang ada di dalam tugas yang mungkin pernah teman-teman buat. Mana ya dulu Java-nya saya itu. Java. Sebentar, saya coba cari dulu model dari Java itu apa isinya gitu ya. Isinya itu apa aja. Jadi file Java ya. Java archive. Untuk rekodnya udah dilanjutkan Pak? Oh iya, saya lanjutkan dulu. Mana rekod? Recording in progress. Di Java itu kalau nggak salah seperti ini ya. Nggak ada ini ya. Biasa ada file ya. File itu dia menampilkan ya. Enggak ada. Hapus ya. Bentar ya. Banyak hapus ya. Jadi ini adalah bentuk file-file dari Java ya. Nanti
kalau teman-teman punya project baru biasanya akan ada seperti ini, bentuk satu folder terus nanti terdiri dari file-file ini ya. Nah, file jar itu apa fungsinya? Yaitu untuk membungkus satu atau lebih file-file kelas beserta informasinya yang menjadi sebuah file arsip ya. Kita mungkin pernah mendengar arsip itu ya kayak RR ya, terus 7-zip. Nah, seperti itu model-model dari pengarsifan. Mungkin model yang paling freeware itu adalah dari 7-zip ya. Karena kalau yang lain seperti WinRAR itu dia sebenarnya bayar gitu ya. Cuman kadang ada yang membagikan crack-nya atau membagikan jamu atau jenisnya itu. Serial number mungkin biasanya. Nah, file jar itu dikompresi dengan metode zip sehingga kita dapat membukanya dengan program-program kompres yaitu menggunakan WinZip atau WinRAR. Nah, dalam Java itu juga ada utility tool jar yang berfungsi untuk memanipulasi file-file jar. Untuk keuntungan sendiri ada yang namanya decrease download time ya. Ini file jar yang ukurannya kecil dan biasa terdiri dari satu buah file. Jadi proses download itu akan lebih mudah dan lebih cepat. Proses kompres ini karena file jar itu secara otomatis dia mengkompres file-file Java ya sehingga memperkecil ukuran file, package, versioning dan informasi. Di mana file jar itu dapat memberi informasi yang nanti dari kita semua tuh karena file jar akan diproses oleh CRE yang bersifat multi. kita coba ngecekin dari panitia kalian ngecekin aja. Enggak ada. Ini untuk membuatnya terkait dengan jar itu Java arsip dari sintaknya seperti ini. Untuk melihat isinya, mengekstrak dan juga untuk mengupdate-nya. Nah, untuk manipulasi atau mengubah ya, kita mengekstrak dulu beberapa file dalam Java arsip. Untuk perintahnya nanti teman-teman bisa membuat seperti ini. Terus menjalankan, ini ada manifest ya di dalam saat menjalankan aplikasi dan butuh sintak Java jar file. Untuk model applet nanti seperti ini. Manifestnya di dalam file jar ada yang dia itu untuk mengekstrak file jar itu akan kita temukan berupa manifest ya. Tulisannya adalah seperti ini. Manifest.mf di dalam directory pada meta INF ya. Nah, ini manifestnya nanti tulisannya seperti ini. Manifest version 1.0 terus create by seperti ini ya, ada 1.3.0. Ini pada manifest pada file jar. Jadi kalau dilihat itu saya lupa ya di program file ya. Manifest itu di mana ya? Library. Ini bukan ya. Ada CR-nya bukan ini ya. Iya ini ya, voucher ya. Ya kira-kira seperti nanti seperti ini ya teman-teman ya, ada CRE ya. Manifest tadi itu berarti di sini. Meta index ya. Nah ini ya meta INF Oracle GRSA ini sudah karena Oracle ya bukan Sun Micro lagi ya. Bukan Sun Micro lagi, keterangannya masih Sun Micro kalau ini ya. Kalau di sini sudah Oracle. Ini untuk meta datanya. Terus
kita coba ke sini langsung untuk JDBC ya. Kalau di dalam mungkin Visual Studio itu kita tahu ODBC ya, penggunaan ODBC. Kalau di Java itu ada Java Database Connectivity ya, artinya kita nanti melakukan koneksi ke database ya menggunakan aplikasi ya. Ini saya sarankan teman-teman sudah mendownload ya untuk penggunaan GFrame. Kita minggu depan mencoba untuk membuat semacam file ya, kolom-kolom, yaitu menggunakan GFrame. Biasanya yang saya gunakan itu adalah NetBeans ya, tapi mungkin banyak item yang teman-teman nanti bisa pilih, bisa mungkin menggunakan JetBrains apa itu menggunakan Java ya, yang ada GFrame-nya ya. Tapi yang mungkin dulu saya sering pelajari itu adalah dengan menggunakan ini ya, NetBeans. Mungkin nanti ada option yang teman-teman bisa pakai. Ini NetBeans ini kelemahannya dia terlalu berat. Jadi kalau ada yang memang ringan, silakan ya mencoba untuk menggunakan yang opsi lain. Database aplikasinya, tapi yang penting ada GFrame-nya. Nanti minggu depan kita mencoba untuk membuat GFrame dengan mengkoneksikan database ya, kita menggunakan SMPP. Jadi dari NetBeans kita langsung koneksikan ke SMPP. Nanti kalau ada yang lebih cepat ya teman-teman, daripada NetBeans ini silakan ya menggunakan ya, tapi saya tetap coba untuk menggunakan ini memori saya sudah 12 GB ya, tapi masih saya rasa lambat ya. Apalagi yang mungkin komputernya standar ya, 4 GB-an itu mungkin terasa berat untuk menjalankan aplikasi ini. Tapi kalau ada yang lebih ringan, mungkin bisa jadi opsi buat teman-teman menggunakannya. Ya, kita membuat aplikasi sederhana menggunakan Java dan nanti dikoneksikan ke database. Nah, nanti tampilan seperti ini kira-kira untuk tampilan awal pada NetBeans. Cuman ini teman-teman bisa lihat beratnya lumayan. Nanti untuk mengkoneksikan ke dalam database berarti harus mendownload dulu ya. Kita mencoba menggunakan yang namanya JDBC. Apa itu JDBC? Java Database Connectivity ya. Java itu menyediakan yang namanya JDBC. Ini fungsinya untuk menghubungkan antara database ya ke dalam ini ya, pemrograman. Di mana database itu didukung oleh Java yang cukup banyak. Ini biasanya digunakan untuk MySQL, Postgre, Oracle, ya, DB2, Access dan lain-lain. Ini Microsoft Access ya dan lain-lain. Di mana JDBC itu berisi kumpulan kelas-kelas dan interface yang ditulis dengan bahasa Java. Yang dilakukan JDBC itu adalah dia membangun koneksi ke data source, mengirim statement ke data source, dan juga memproses hasil statement tersebut ya. Nanti penggunaan dari DBMS ini ya, tool dari DBMS ini macam-macam ya. Untuk cara mengkoneksikannya, kalau menggunakan SMPP itu lebih mudah ya menurut saya, karena sudah biasa menggunakan itu ya. Jadi karena saya rasakan paling mudah itu adalah menggunakan SMPP. Mungkin nanti ada ya pertimbangan yang lain, mungkin teman-teman menggunakan database ya, DBMS tool yang kira-kira sudah biasa teman-teman gunakan, nggak apa-apa gitu ya. Java itu menyediakan 3 produk dalam JDBC, yaitu ada driver manager, nanti ini yang digunakan untuk menghubungkan ya antara ke database, terus driver suite, test suite, dan juga DBC Bridge.
Nah, ini ada perbedaan ya, di mana ODBC dengan JDBC. ODBC itu tidak cocok untuk dipakai langsung dengan Java karena ditulis dengan bahasa C. Nah, bahasa C ini untuk dari beberapa bahasa pemrograman ya. Kalau kita tahu untuk bahasa pemrograman pada Visual Studio, C++, atau bahasa interpreter Python ya, itu dikembangkan dari bahasa C ya, C# gitu ya, itu merupakan dia dikembangkan dari bahasa C. Nah, pemanggilan dari Java ke C itu memiliki masalah dalam sisi keamanan ya, pada implementasi, robustness, dan probability system. Jadi penerjemahan dari C ke Java itu tidak akan berhasil dengan baik, di mana contohnya Java tidak memiliki pointer. Nah, ODBC itu sulit dipelajari karena opsinya sulit, walaupun query yang sederhana. Dan untuk Java application atau API ini diperlukan untuk mempertahankan solusi ya, yang murni pada Java agar dapat berjalan di berbagai platform. Ini platform dari macOS ya, atau Linux atau sistem operasi yang lain, karena ODBC harus diinstal terlebih dahulu pada setiap klien dan tidak semua platform itu menerima. Mungkin kalau ODBC diinstal di Linux, kalau tidak menggunakan aplikasi mungkin tidak bisa gitu ya. Jadi kalau di Linux itu kan ada semacam perangkat tambahan untuk dapat menginstal aplikasi ya. Kayak kita mau menginstal Word ya, itu kan tidak bisa langsung ya. Tapi kita harus menggunakan aplikasi tambahan. Adapun dari sisi keunggulan pada JDBC itu dia mempertahankan data enterprise yang ada, menyederhanakan development enterprise, tidak butuh konfigurasi untuk jaringan komputer, akses penuh ke metadata, serta koneksi database itu menggunakan URL ya. Jadi hanya kita menambahkan URL dan data source ya, yang menyediakan koneksi pooling dan transaksi distribusinya. Ini arsitekturnya yang dikembangkan dalam JDBC, jadi ada Java application gitu ya, nanti sampai ke database ya. Ini melalui tahap tahap dari JDBC API, terus diterima JDBC driver ini untuk menghubungkan dengan JDBC driver, terus ada bridge-nya, spesifik ya vendor yang digunakan, database. Nah ini kalau kita dengan JDBC ya, jadi lebih simpel dengan JDBC. Lapisan vendor spesifik JDBC itu merupakan driver JDBC yang dikeluarkan oleh pengembang ya, RDBMS, dan untuk JDBC ke ODBC bridge itu berfungsi sebagai perantara untuk akses. JDBC driver maupun JDBC ODBC diatur dan dapat diakses melalui JDBC driver manager. Nah, aplikasi yang kita kembangkan untuk mengakses database dengan memanfaatkan JDBC akan berinteraksi dengan JDBC Driver Manager. Ini bentuk dari arsitekturnya. Nah, untuk dalam JDBC API-nya itu ada paketnya yaitu Java SQL dan Java X ya, Java.SQL. Nah, untuk fungsinya pada Driver Manager itu adalah untuk memanggil driver JDBC ke memori. Terus connection itu untuk mempresentasikan satu koneksi dengan satu data source ya. Itu objeknya dengan statement, breakpoint statement, dan collapse statement. Statement itu mempresentasikan satu perintah SQL dan dapat digunakan untuk menerima result chart. Breakpoint statement itu merupakan alternatif untuk objek statement SQL. Callable statement mempresentasikan satu store prosedur dan result set itu untuk mempresentasikan sebuah hasil ya, dari database yang dihasilkan dari statement SQL select ya, ini untuk menampilkan data pada database. SQL exception ini adalah satu kelas exception yang membungkus kesalahan atau error dalam akses database. Jadi kalau ada informasi terkait dengan SQL exception itu berarti masalahnya di sini. Untuk tipe data yang digunakan ini masih sama dengan tipe data yang lain ya, tipe data primitif. Jadi saya kira tidak perlu dibahas. Nah ini untuk membuatnya ya, jadi pengembangan dari
JDBC ya, untuk membangun koneksi. Ini untuk membuat driver ODBC. Ini dengan ODBC ya, atau dengan driver manager.register driver ya, Nusan. Terus untuk membuat koneksi, jadi ini yang nanti kita pakai ya. Formatnya adalah JDBC, ini .2, ODBC .2, nama database ya. Ini yang nanti kita samakan dengan nama database yang kita pakai. Nanti minggu depan ya kita coba untuk membuat program sederhana, terus kita koneksikan ke dalam database. Mungkin proses login dulu ya. Bagaimana kita untuk membuat login ya, kita membuat JFrame. Saya belum buat projectnya. Lama ya, lama banget. Ini agak sedikit lambat. Untuk RAM-nya udah besar ya, udah 12 GB, itu udah harusnya nggak terlalu lama. Tapi ya makanya kalau teman-teman ada opsi lain untuk penggunaan pemrogramannya, nanti bisa menggunakan yang kalau lebih cepat ya lebih bagus itu ya. Tapi ini saya kira lambat banget ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ya nanti nuliskannya seperti ini ya, JDBC ya. Nanti kita coba ya minggu depan teman-teman untuk membuat koneksinya dulu. Terus ini untuk apa namanya statementnya. Tadi statement itu fungsinya buat apa ini ya? Ada statement itu untuk mempresentasikan satu perintah SQL, yaitu menggunakan object connection yang sudah kita buat ya, dengan menuliskan seperti ini statement STMT ya untuk inisialnya, kita koneksi connection.create statement ya. Nanti kalau di NetBeans itu akan muncul ya seperti ini. Kita jalankan statement, terus execute update. Ini untuk data manipulasi apa namanya, data DL ya. Ini untuk DML ya, insert, update, dan delete. Dan nanti seperti ini. Kita coba ya untuk minggu depan ya. Terus bagaimana untuk mengambil hasil statement ya dari data manipulation dan data perintah untuk update, insert, dan delete. Terus untuk menutup koneksi ya, ini nanti perintahnya ini con.close. Nah ini untuk kursornya ya, teman-teman bisa mengubah nanti kursor itu digunakan apa saja. Terus ini result set nanti ya kita jelaskan ya untuk praktek minggu depan. Baik ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Jadi untuk minggu depan teman-teman melakukan instalasi ya. Kalau sudah menginstal NetBeans atau program aplikasi jenisnya, ya sudah ya, maksudnya tidak perlu lagi menginstal NetBeans ya. Terus tinggal nanti koneksinya ya, koneksi teman-teman mau menggunakan apa. Yang paling mudah ya biasanya SMPP aja. Kalau sudah belajar PostgreSQL mungkin bisa menggunakan PostgreSQL. Ada pertanyaan teman-teman sebelum saya tutup untuk sesi? Saya Pak. Iya Mas Budi. Itu kan ada tugas 2 ya Pak ya? Ada tugas 2 tuh. Iya. Nah itu kalau saya baca kan itu merangkum topik 9 sampai 11. Kemudian mengimplementasi program dan menampilkan hasil screenshotnya. Maksudnya tuh diimplementasikan, kita bikin suatu program tertentu. Ini ya. Topiknya itu apa? 9-11 itu apa? Itu ada sampai ada relationship, ada array ya. Oh iya, ini ya array juga ya. Ya itu dibuat aja gitu, nanti ditampilkan aja. Biasa apa kayak membuat ini aja, apa semacam makalah aja Mas. Oh ya, kan disuruh screenshot. Mungkin ini Pak ya. Jadi kalau untuk
menampilkan apa ya misalnya ya array. Iya, Maksudnya seperti itu itu. bukan kita bukan membuat program misalnya perhitungan atau apa gitu kan? Enggak Atau usah. Jadi ya oh kasih studi kasus saja. Misalkan saya menampilkan nama buah dengan array gitu ya. Jadi ada oke, jeruk, oke. ada mangga, ada apel, pepaya atau Iya. wortel gitu ya. Nah itu bagaimana untuk menampilkannya? Itu aja. Atau saya ingin menampilkan nama hewan, saya ingin menampilkan nama kendaraan. Kayak gitu aja mungkin untuk array-nya. Jadi Gampang. semacam kayak ya dipraktekkan gitu Pak ya. Iya, macam kayak gitu aja. Apalagi package kayaknya nggak ada Mas. Di package itu di 10 deh, di 10. Iya. Di 10 ya. Ap- Yang dimaksud ini nanti kan ada screenshot, jadi belum pakai UI Pak ya, belum. Oh nggak usah. Oh, oke ya. Pakai Visual Studio Code atau aplikasi yang online itu juga bisa. Oh iya ya Pak ya. Ya, Iya. Yang penting ini apa? Ada teman-teman buat makalahnya aja ya, maksudnya buat apa sih kalau penulisan kayak gitu ya, nulis seperti modul lah, seperti modul aja. Nah, nanti kalau bisa saya buat untuk modul di semester depan selanjutnya gitu loh maksudnya, kalau udah lengkap. Jadi modulnya harus lengkap juga, misalkan membahas tentang polymorphism ya, lengkap ya, paling enggak ada 5 halaman gitu. Array itu kan nggak terlalu banyak ya, maksudnya kalau contohnya aja sederhana, tapi kan pembahasannya kalau kita dapat dari berbagai macam sumber itu kan kita bisa membahas banyak hal tentang array ya. Tapi kalau apa slide-nya itu kan biasanya cuma sedikit ya, untuk menampilkan deklarasi array itu bagaimana, menampilkan hasil array itu bagaimana, itu kan cuma sedikit, tapi aslinya kalau kita mau mencari apa namanya pembahasan dari array sendiri itu banyak itu. Ada array dulu kan saya pernah menyampaikan ya, array apa namanya, array yang untuk struktur data dan array yang biasa kita gunakan ya untuk pemrograman. Mungkin itu Mas Budi. Ini sampai kapan sih itu apa namanya tugas? Tanggal 29 loh itu Pak. Oh, masih lama. Jadi teman-teman bisa mengerjakan tugas yang lain dulu ya. Ini tugas 2 tetap ada ya. Nanti tugas 2 ini bukan dikonversi ke tugas 1 ya, tapi dimasukkan ke dalam atau digabungkan dengan nilai UAS ya. Ya, jadi UAS kita nggak usah ngerjain lagi ya Pak? ya UAS Karena- tetap kerjain nanti. Kalau UAS Oh, nggak ada, maksudnya digabungin itu gimana Pak? enggak, nanti ditambahkan ke nilai UAS. Jadi mungkin kalau di LMS-nya UAS-nya dapat 70, mungkin bisa lebih kalau teman-teman mengerjakan tugas 2 gitu. Jadi Oh, beda paham. nilainya. Ya, jadi kalau di LMS tugas 2-nya berapa, nilai UAS-nya cuma 70. Artinya kemungkinan bisa berubah nanti di nilai aslinya ya, nilai yang nanti akan dimasukkan ke dalam si akad. Ya mungkin bisa menambah gitu, maksudnya dari 70 jadi 90 mungkin kalau saya masukkan ke nilai UAS-nya nanti. Jadi ini sangat membantu ya tugas 2 ya. Untuk nilai UAS bukan nilai 31 ya. Kalau tugas 1 sudah selesai, untuk nilai tugasnya kemarin aja, tugas 1 aja. Kira-kira seperti itu nanti Mbak. Ada lagi teman-teman? Minimal maksimal berapa halaman, ada ketentuannya nggak Pak? Wah, nggak usah banyak-banyak, cuma makalah aja, cuman ya apa namanya secukupnya aja, semampunya aja. Yang penting ada nilai tugasnya Pak. Oke Pak. Ya, jangan sampai nggak ada nilai pokoknya ya. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama Mbak. Itu minggu depan kita coba untuk praktek ya, membuat aplikasi dengan Gframe ya. Banyak ya aplikasinya. Ini karena saya sudah terlanjur install NetBeans ya, jadi ini juga lambat sebenarnya. 12 GB loh, padahal ini RAM saya, tapi masih lama ya. Masih jalannya masih kurang cepat ya. Makanya kalau bisa ada yang lebih ringan, teman-teman bisa nanti berdiskusi ya dan merekomendasikan kira-kira apa yang bisa membuat ringan aplikasi yang akan digunakan.
Kalau ini lambat, pakai net dulu. Baik, itu aja teman-teman. Kira-kira ada lagi yang didiskusikan, silakan. Kalau nggak ada, mungkin saya bisa akhiri ya. Saya tutup untuk sesi pertemuan kita ini. Ya semoga minggu depan ada progres lain ya. Tadi untuk pembuatan perancangan, saya harapkan teman-teman bisa menguasai ya terkait dengan analisa. Ya tadi ada yang membahas tentang visio. Visio itu paling tidak untuk menghitung ya, untuk membuat perhitungan. Mungkin nanti apa terkait dengan analisa ya, biasanya kebanyakan itu untuk analisa visio. Tapi kalau perancangan ya paling tidak pengembangannya dari sini ya, dia apa namanya UML. Biasanya kalau visio nggak tahu kalau sekarang ditambahkan adanya untuk pembuatan diagram, tapi kalau dulu nggak ada, setahu saya nggak ada ya. Visio itu ya digunakan untuk apa namanya menghitung. Biasanya kita pernah dapat project itu untuk menghitung nilai ROI-nya, menghitung untuk staffing gitu ya, staffing project, atau ya macam-macam dokumentasi gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi tadi. Tadi ada kesalahan dalam jaringan ya, itu secara teknis, karena memang aslinya ya jaringan ini baru 5 mega ya, harusnya tidak ada masalah, dan ini menggunakan Telkom IndiHome. Cuman tadi ada kendala, itu hampir berapa menit tadi ya, saya juga nggak sadar, ternyata saya ngomong sendiri. Baik, saya akhiri teman-teman. Akhirullah bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Kita selamat menjalankan aktivitas. Saya izinlah semuanya. Terima kasih. Recording stopped.